Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Semoga kita sehat, tetap kuat dan penuh semangat karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita memulai aktivitas, mari siapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang diambil dari Almanak HKBP Sabtu 5 Februari 2022 tertulis dalam kitab Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Au surat nisi Paulus, apostel, dada sian jolma, dada marhite sian sada jolma, alai marhite sian Yesus Kristus, jala marhite sian debata ama, nang pahehehon ibana sian namate. Demikianlah dikatakan. Sebelum menjadi Paulus, dia adalah Saulus, seorang Yahudi yang taat. Saulus seorang pemimpin yang dihargai, dihormati, bahkan ditakuti. Tetapi ketika Saulus berubah menjadi Paulus, semua kebesaran, nama hebat, jabatan, pangkat yang dia miliki di dunia ditinggalkan. Paulus total menyerahkan seluruh hidup dan kehidupannya untuk pelayanan kepada Tuhan. Paulus tidak lagi menikmati kebahagiaan seperti sebelumnya. Di dalam hidup Paulus semuanya hanya untuk Tuhan. Tidak satupun yang dikerjakannya di dalam pelayanan setiap hari itu karena dirinya atau karena manusia yang lain. Tetapi Paulus sangat menyadari bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia berikan dan lakukan di dalam hidupnya itu hanyalah untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa orang sering kecewa di dalam pelayanannya? Orang sering kecewa, marah ketika yang dia kerjakan tidak dihargai, tidak diperhitungkan, tidak dinilai secara materi. Ya, kita sering kecewa. Sudah kerja keras, sudah mengorbankan banyak hal, tetapi tidak dihargai orang lain. Semua itu karena kita memandang setiap pekerjaan, apalagi pelayanan, diukur dari sudut materi. Untung rugi, dihargai atau tidak dihargai. Tetapi melalui renungan kita pada hari ini, kita diingatkan bahwasanya pelayanan yang dilakukan Paulus itu bukanlah karena dirinya, bukanlah karena manusia juga, tetapi karena dia melakukannya hanya untuk Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Sehingga apapun yang dihadapi Paulus dalam hidupnya, ketika dia memberitakan firman, menyatakan kebenaran firman Tuhan, tidak membuat dia kecewa. Ketika orang-orang tidak menghargai, Paulus tidak marah. Ketika dia mendapat hujatan, bahkan sampai dihukum karena dia menegakkan kebenaran firman Tuhan, tidak membuat Paulus marah. Karena Paulus sadar tidak ada yang dia banggakan, tidak ada yang dia bisa andalkan di dalam dirinya, karena apa yang dikerjakannya hanyalah murni untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita punya banyak peran di dalam kehidupan, terlebih-lebih di dalam kehidupan kita atau pelayanan kita di tengah-tengah gereja. Banyak yang sudah kita kerjakan, banyak hal yang sudah kita layani di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Tapi apakah sungguh-sungguh pelayanan kita itu untuk kemuliaan Tuhan? Atau jangan-jangan kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan? Kita menantikan perhatian, menantikan sanjungan dan pujian, menantikan banyak hal yang menunjukkan sukacita kebanggaan atas apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan itu.
Tentu melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan bahwasanya kita harus menyadari bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah untuk Tuhan semata. Apa yang kita persembahkan itu pun hanya untuk Tuhan. Karena ketika kita bisa melakukan banyak hal, itu bukan karena kehebatan kemampuan kita, bukan karena pengalaman, bukan karena relasi kerabat, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu adalah karena kuasa Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati dan kuasa Tuhan Yesus yang menang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau sudah melakukan pekerjaan dengan baik dan melakukannya untuk Tuhan, teruskanlah. Jikalau ada di antara kita yang masih mengerjakannya untuk kebahagiaan diri sendiri, mendapatkan rasa hormat, penghargaan yang kita tunggu-tunggu dari dunia, bertobatlah. Karena apa yang kita dapatkan dari dunia ini akan kita tinggalkan. Tidak ada dari situ satu pun yang bisa kita bawa sampai kita mati nanti. Melakukan kehendak Tuhan bukan hanya sebatas sebagai pelayan di tengah-tengah gereja, tetapi di dalam setiap kehidupan, segala aktivitas, di sanalah kita menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Melayani Tuhan haruslah dengan sungguh-sungguh yang didorong dari dalam hati yang murni, bukan karena mengikuti tren, bukan karena ikut-ikutan orang lain, apalagi karena mengikuti teladan orang tua. Lebih daripada itu, hendaklah kita melayani Tuhan dalam setiap pelayanan kita, dalam perjalanan kehidupan, karena rasa pengenalan akan Tuhan dan didorong oleh keinginan sendiri yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kejujuran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita sepakat di dalam diri untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan ini, bukan karena diri kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi adalah karena kita harus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan itu hanyalah untuk kemuliaan Tuhan saja. Kiranya kasih Kristus tetap menyertai dan memberkati kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk mengenal diri kami, bahwasanya kami bukanlah siapa-siapa. Di hadapan Tuhan, kami hanya seorang hamba, seorang anak yang mendapatkan belas kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memakai hidup kami, melakukan segala pekerjaan kami, pelayanan kami, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Murnikan hati kami, murnikan motivasi kami, tujuan kami, hanya untuk Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati. Berkati saudara-saudara kami di dalam pergumulan, di dalam kesulitan hidup, biarlah mereka tetap percaya di dalam kehidupannya dan terus mengandalkan Tuhan. Dan Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka, menguatkan dan meneguhkan hatinya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, di dalam proses kesembuhan dan pemulihannya. Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang memberkati obat dan makanan, memberkati peralatan, perawatan medis dan keluarga. Kiranya di dalam kuasa Tuhan mereka beroleh kesembuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan ketahui, dan izinkanlah kami untuk memohon di dalam kerendahan hati. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami apa yang kami perlukan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, hari ini dan sampai selamanya. Kasih-Mulah yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.